Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rustianto, mahasiswa Universitas Pamulang. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan bisnis model kanvas saya, yaitu King Kebab. Baik, kita lanjut. Di sini ada latar belakang permasalahannya. Yang pertama, permasalahan utamanya kualitas tidak stabil, yang dimana kebanyakan si pebisnis atau owner itu menggunakan bahan sisa atau daging dengan rendah kualitas. Yang kedua, itu harga premium tidak terjangkau. Kebanyakan mahasiswa atau pelajar itu mengeluh harganya terlalu mahal atau terlalu rendah, namun kualitasnya kurang baik. Yang ketiga, ini ketergantungan pada delivery. Kebanyakan si owner menggunakan pihak ketiga ya, sehingga membuat bisnisnya itu terlalu mengeluarkan banyak komisi untuk pihak ketiga, seperti itu. Yang keempat itu pengalaman makan monoton. Ya, kebanyakan bisnis yang kita lihat, ya, owner biasanya jualnya itu seperti ya pinggir jalan yang gerobak atau ya, sehingga konsumen atau pembeli cuman bisa pick up langsung pergi tanpa ada interaksi lebih lanjut sama si penjual, seperti itu. Di sini kita ada solusinya, yaitu yang pertama, kualitas terjamin, bahan segar harian plus kita punya 5 level kepedasan. Yang kedua, yaitu harga kompetitif. Harganya mulai dari 35.000 sampai 50.000 dengan margin 40%. Yang ketiga, di sini kita punya delivery hybrid timnya sendiri plus platform online. Jadi kita punya tim pengantarnya juga, dan kita menggunakan pihak pesan antar juga gitu. Jadi kalau misalnya pesan antar kita bisa ambil juga, terus si pembeli juga bisa kita antar sendiri gitu. Yang terakhir yaitu experiential dining open kitchen plus workshop bulanan. Biasa kita buka workshop bulanan untuk si pembeli ini, gimana cara membuatnya seperti apa gitu. Nanti dilatih lah sama kru-krunya gitu. Selanjutnya di sini ada BMC-nya, ada customer segmentnya. Yang pertama, pekerja kantor yang mencari makan siang cepat dan terjangkau. Yang kedua, mahasiswa dan pelajar di sekitar kampus. Yang ketiga, pengunjung pusat berbelanja dan area komersial. Yang keempat, pelanggan delivery yang memesan via aplikasi. Dan yang terakhir, kelompok keluarga dan teman yang mencari makanan kasual untuk dibagi. Selanjutnya yaitu ada customer relationship. Ada 5 poin. Yang pertama, program loyalitas.
Yang kedua, konten media sosial yang interaktif. Yang ketiga, feedback langsung saat pembelian. Yang keempat, promosi sesuai waktu. Misalnya aja pas makan siang nih, lagi rame-rame nih, orang cari makan. Nah, kita buka promo untuk menarik pelanggan. Yang kelima itu tanggapan cepat terhadap ulasan online. Gitu. Nah, selanjutnya ada channels. Channelsnya ini ada 4 poin. Yang pertama, gerai fisik di lokasi strategis, kayak pusat belanja, area kampus, kantor, atau sebagainya. Yang kedua, platform pesan antar makanan. Yang ketiga, ada food truck untuk event dan catering. Yang terakhir, ada media sosial untuk promosi dan engagement. Lalu di sini ada value proposition, yang dimana ada kebab. Yang pertama ada kebab berkualitas tinggi dengan resep otentik namun disesuaikan dengan selera lokal. Yang kedua, penyajian cepat namun tetap segar. Yang ketiga, varian menu sehat. Yang keempat, ada harga terjangkau dengan porsi memuaskan. Yang kelima, ada pengalaman melihat proses pembuatan dengan konsep open kitchen. Dan yang terakhir, tersedia dalam berbagai ukuran dan paket. Kita di sini juga ada paket promonya juga, ada paket kombonya. Jadi sehingga membuat konsumen itu tertarik untuk membelinya. Lalu ada key activities. Yang pertama itu mengelola dan persiapan bahan berkualitas. Yang kedua, penyajian kebab cepat dan konsisten. Ketiga, manajemen inventaris yang efisien. Ketiga, promosi dan branding di sosial media. Keempat, kelima, pelatihan staf secara berkala. Keenam, ada riset dan pengembangan varian menu baru. Lalu di key resource ada yang pertama ada resep kebab signature yang konsisten. Yang kedua, lokasi strategis dengan foot traffic tinggi. Yang ketiga, staf terlatih dalam penyajian cepat. Yang keempat, peralatannya khusus. Yang kelima, supply chain untuk bahan segar berkualitas. Dan yang terakhir, sistem pos dan manajemen inventaris. Lalu di sini ada key partners, yaitu yang pertama, pemasok daging dan sayuran segar. Yang kedua, produsen roti dan pita bread. Yang ketiga, ada platform delivery online. Yang keempat, pemilik properti atau mall untuk lokasi strategis yang kita sewa. Dan yang terakhir ada distributor kemasan ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, penjualan langsung menu kebab. Yang kedua, penjualan menu pelengkap. Yang ketiga, paket combo dengan margin lebih tinggi. Yang keempat, pendapatan catering dan pesanan besar. Kelima, ada kemitraan dengan aplikasi delivery. Dan yang terakhir, potensi penjualan merchandise. Lalu di sini ada cost structure. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, gaji karyawan dan pelatihan. Yang ketiga, ada SEO lokasi. Yang keempat, utilitas. Kelima, biaya pemasaran dan promosi. Yang keenam, komisi untuk aplikasi delivery. Yang terakhir ada pemeliharaan peralatan dan gerai. Selanjutnya kita ke estimasi biaya dan pendapatan. Di sini ada struktur biaya bisnis kebabnya, perkiraan perhitungannya,
biaya awal sekitar 650 juta, yaitu terdiri dari peralatan dan persiapan outlet sekitar 250 juta, bahan baku awal sekitar 100 juta, biaya perizinan dan legal sekitar 50 juta, pemasaran awal 150 juta terdiri dari branding, promosi, dan media sosial. Lalu yang terakhir cadangan operasional sekitar 100 juta. Lalu di sini ada biaya operasional bulanan. Pertama, biaya tetapnya sekitar 45 juta per bulan, yaitu sewa lokasi strategis sekitar 20 juta. Yang kedua, gaji karyawan 8 orang sekitar 18 juta. Terus ada utilities, yaitu seperti listrik, air, internet kurang lebih 4 juta, maintenance 2 juta, dan yang terakhir izin dan asuransi sekitar 1 juta. Lalu di sini ada biaya variabel juga sekitar 180 juta per bulan, yang terdiri dari bahan baku seperti daging, sayuran, roti sekitar 120 juta, kemasan ramah lingkungan 30 juta, komisi platform delivery 20% sekitar 25 juta, bumbu dan sambal 5 juta. Untuk pendapatan bulanannya, estimasi penjualan sekitar 350 porsi per hari dikali 30 hari sama dengan sekitar 10.500 porsi per bulan. Harga rata-ratanya yaitu kurang lebih 40.000 porsi dengan total pendapatan 420 juta per bulan. Sumber pendapatannya yaitu dari penjualan langsung 50% dengan pendapatan 210 juta, delivery online-nya 40% sekitar 168 juta, dan catering 10% sekitar 42 juta. Untuk perhitungan keuntungan bersih bulanannya, di sini ada laba kotornya, pendapatannya sekitar 420 juta dikurang biaya variabelnya yaitu 180 juta, jadi 240 juta. Untuk laba bersihnya, untuk mendapatkan laba bersihnya, laba kotor yaitu sekitar 240 juta dikurang biaya tetapnya yaitu 45 juta, yang hasilnya sekitar 195 juta per bulan. Lalu di sini ada BEP dan ROI-nya. Yang pertama, ROI-nya itu keuntungan tahunannya kita ambil dari biaya dari hasil keuntungan bersihnya. Keuntungan bersihnya sekitar 190 juta per bulan dikali 12 bulan, yaitu sekitar 2,34 miliar, dengan ROI-nya yaitu 2,34 miliar dibagi biaya awal sekitar 650 juta dikali 100%, yaitu 360% per tahunnya. Untuk payback periodnya yaitu biaya awal dibagi keuntungan bersihnya yaitu sekitar 4 bulan untuk keuntungan
untuk balik modalnya gitu. 4 bulan kita udah balik modal. Untuk perhitungan BP-nya, break even point-nya, BP dalam porsi biasanya kita hitung dari biaya variabel per porsinya 180 juta dibagi 10.500 per porsi, yaitu hasilnya Rp17.143. Dari hasil itu lalu kita ke BP-nya, yaitu dari 45 juta dibagi Rp40.000 dikurang 17.143 rupiah, yang hasilnya yaitu 1.972 porsi per bulan. Artinya bisnis kita menjual itu per harinya sekitar 66 porsi per hari. Lalu BP dalam rupiahnya 197 porsi per bulan dikali Rp40.000 sama dengan 78.900.000 rupiah. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.